Halo, selamat pagi. Selamat pagi dari Bandung. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Ana Wismayanti, Sekretaris Pengwil Jawa Barat, Ibu ya. Hari ini beliau segar sekali karena baru habis olahraga. Kami mengganggu beliau pagi-pagi dari jam 8 tadi ya, udah ditelepon-teleponin. Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Di Bandung udah nggak ada pandemi ya? Mudah-mudahan udah nggak ada. Saya lihat dan saya amati hampir udah banyak yang lepas masker. Jadi udah aman lah ya Mudah-mudahan untuk ya. kita ke Mudah-mudahan. mall lagi gitu ya. Iya. Bu, tanpa membuang waktu banyak, kedatangan kami ke sini untuk sedikit ngobrol dengan Ibu tentang organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Di mana saat ini Ikatan Notaris Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita Betul. semua tahu apa yang terjadi. Betul, betul. Nah, menurut Ibu, ini apa sih yang membuat ini begitu sulit untuk kita duduk Baik-baik ya. bersama, makan kue sambil minum teh, terus apa sih mau lu gitu? Betul. Menurut saya seharusnya kita semua ini dapat duduk bersama-sama. Hanya entah kenapa sekarang kok sulit ya untuk dijalankan. Yang terakhir itu adalah pada saat rembuk nasional. Kebetulan saya datang. Nah, itulah di situ yang akhirnya diplesetkan menjadi remuk, bukan remuk. Jadinya remuk nasional. Memang organisasi kami ini ya, sebagaimana dalam himne Ikatan Notaris Indonesia adalah bagaikan keluarga gitu ya. Harusnya yang namanya keluarga itu saling sayang, saling mengasihi gitu ya. Nah, kenapa nih rekan-rekan se-Indonesia selalu menggaungkan itu himne pada setiap event acara, tapi maknanya kok tidak dihayati. Nah, adapun organisasi kami ini tahun ini akan menginjak usia ke 115 tahun, suatu perkumpulan yang sudah tua ya, dan pastinya banyak pengalaman, banyak hal-hal yang tadinya belum ada, tapi kita sudah bisa ngasih masukan baik itu kepada pemerintahan dan juga untuk teman-teman sebagai anggota dari Ikatan Notaris Indonesia. Nah, saat ini keadaan tidak baik-baik itu dimulainya dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh pada saat itu pengurus pusat masih menjabat ya, dengan adanya surat keputusan Dewan Kongres nomor 181 tersebut, yang mana isinya itu adalah memindahkan tempat pelaksanaan kongres yang hasil tadinya diputuskan di Makassar pada Kongres ke-23 itu adalah di Jawa Barat gitu. Untuk pelaksanaan kongres berikutnya yang seharusnya dilaksanakan adalah tahun lalu, Kongres ke-24 tersebut. Dan dengan adanya surat tersebutlah yang dimulai sehingga terjadilah keadaan tidak baik-baik ini. Padahal kalau kita sebagai sama-sama hampir semuanya adalah sarjana sarjana hukum, kemudian spesialis notaris, kemudian kan ada yang magister, ada yang S3 bahkan ya, seperti itu. Yang kita tahu bahwa untuk notaris di Indonesia itu sudah ada peraturan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu disebutkan satu-satunya organisasi untuk kami ini para notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia. Dan dalam menjalankan organisasi tersebut adalah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Adapun kalau kita kelas balik, setiap per 3 tahun sekali itu kami melaksanakan perhelatan akbar atau pesta demokrasi bagi para notaris, yaitu dengan adanya kongres, itu pemilihan ketua umum, pengurus pusat, kemudian ada konferwil untuk ketua wilayah, kemudian ada konferda untuk ketua pengurus. Itu adalah pesta demokrasi bagi para notaris. Jadi pemilihannya langsung, kami datang seluruh notaris untuk yang kongres seluruh Indonesia, sehingga kita selain melaksanakan pemilihan, kemudian ada juga penambah
penyegaran pengetahuan, ada upgrading, dan juga adalah silaturahmi dengan sesama rekan se-Indonesia, di mana kita di situ bisa bertukar informasi, pengalaman, dan juga tentunya dengan kalau bagi kami tuh silaturahmi adalah memperpanjang rezeki ya. Rezeki itu kan memang nggak selalu berupa uang atau materi gitu. Apakah itu dia informasi penambah pengetahuan atau dan yang lainnya gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, sehingga karena yang dengan keluarnya surat keputusan di luar kongres tersebut, nah, timbullah beberapa pendapat, akhirnya menimbulkan polemik dan sehingga sampai saat ini jadi tidak baik-baik saja organisasi kami ini. Saya pribadi sebagai anggota sangatlah miris, sedih dengan keadaan ini, karena ini menyangkut tidak hanya kami sebagai anggota, tentunya juga ada rekan-rekan atau anak atau apa ya yang disebut dengan anggota luar biasa yang mereka bercita-cita untuk menjadi seorang notaris, di mana kita ini organisasi profesi juga turut support untuk membantu para calon notaris itu, karena sebagaimana ditentukan disebutkan dalam aturannya, kita ada RT, kemudian ada peraturan perkumpulan yang menjalankan roda organisasi tersebut, kita mempunyai kewajiban moral untuk membantu rekan-rekan yang ingin menjadi notaris yang handal, siap di lapangan gitu ya, dan untuk nanti menjalankan profesi itu berdasarkan undang-undang jabatan notaris. Jadi kita sebagai anggota ikatan notaris yang aktif di organisasi tersebut ada kewajiban moral untuk membantu rekan-rekan. Nah, dengan keadaan yang tidak baik-baik ini pun tentunya akan berpengaruh kepada mereka, juga kepada rekan-rekan saya yang ingin mengajukan perpindahan, memperpanjang masa jabatan atau apapun itu. Karena kan kalau dilihat dari aturannya, masa berlakunya kepemimpinan dari seorang ketua itu sudah ditentukan. Nah, dengan keadaan seperti ini, teman-teman itu menginginkan seperti yang sudah dijalankan sebelumnya, semuanya itu dahulunya, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan untuk pribadi dari si notarisnya tersebut adalah dengan undang-undang jabatan notaris. Jadi saya secara pribadi berharap mari kita bersama-sama untuk menjalankan aturan tersebut, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan serta peraturan perkumpulan bagi kita notaris di Indonesia. Yang paling bahaya dari kisruh ini kan adalah doktrin kebencian yang ditanamkan kepada anggota, bahkan kepada para notaris, calon notaris, para notaris yang muda-muda. Doktrin kebencian itu yang memang memisah. Betul. Antara memberi sekat ya Bu ya. Gitu. Itu kalau menurut Ibu optimis nggak atau Ibu masih pesimis dengan sekat itu? Bisa nggak kita menghancurkan sekat itu sekarang? Saya optimis dengan dukungan dari semua rekan-rekan anggota ya untuk penegakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut. Karena sekat itu memang terjadi dan itu diciptakan ya tidak usahlah menunggu siapa, mungkin nanti akan terlihat ya. Saya yakin hukum alam nanti yang akan membuktikan. Karena sekat itu pun tidak usah jauh-jauh. Saya sendiri pun ada beberapa calon notaris, kan saya juga menerima yang magang ya calon notaris. Mereka juga mengamati dalam arti kata begini, Bu, katanya saya sekarang kemarin tuh ada ujian kode etik. Dasarnya pengurus pusat yang berjalan sekarang itu adalah dengan adanya surat dari instruksi Dirjen AHU ya. Jadi yang mana disebutkan bahwa masa berlakunya kepengurusan PPIN itu adalah sampai bulan Agustus dari surat instruksi Dirjen tersebut. Nah, itu si anak magang menyimpulkannya begini, Bu, saya bagaimana? Saya bilang gini, secara pribadi kamu yang memilih, ya karena saya menghargai hak asasi setiap orang, siapapun yang namanya hak asasi itu harus kita hargai. Dalam hal ini salah satu contoh terhadap perbedaan pilihan, itu kan hak asasi ya. Walaupun misalkan saya nih, si ini lebih bagus gini-gini, tapi
saya punya ini, nah saya harus hargai seperti itu. Demikian pun terhadap anak magang saya. Dia mengatakan, Bu, saya tidak ikut ujian kode etik. Oh gitu, kenapa? Karena kan PP yang menyelenggarakan sekarang itu dasarnya adalah surat instruksi Dirjen. Tapi di lapangan surat instruksi Dirjen tersebut sedang dalam gugatan. Itu jawaban dari anak magang saya. Akhirnya saya bilang sama dia, Ibu doakan kamu diberikan yang terbaik. Karena Ibu menghargai putusan kamu, saya bilang gitu. Jadi saya menghargai hak asasi dari setiap orang. Saya nih, kalau saya secara pribadi ya, saya mengalami pernah maju sebagai salah satu konselor. Saya mempunyai sahabat saya yang dekat, yang katakanlah kalau pergi bareng, saya yang ngurusin segala macam lah, tiba-tiba tidak mau mendukung saya. Secara manusiawi saya sakit hati, tapi saya sadar itu kan hak asasinya dia, itu yang tidak bisa saya paksa. Ya sudah, saya bilang itu, silakan aja, tapi tidak memutuskan tali silaturahmi saya dengan dia. Saya prinsipnya seperti itu. Kan dia sudah tahu kan mana yang benar dan mana yang seperti itu. Nah, termasuk dalam sekat-sekat ini yang diciptakan oleh salah satu lah ya yang diciptakan. Nah, itu menurut saya memang menyedihkan gitu, tapi masih banyak juga yang peduli terhadap hal tersebut, yang menyadari bahwa seharusnya begini. Ya, itu yang tadi saya sampaikan, itu salah satunya. Bu, sampai hari ini itu banyak sekali yang ikut campur dengan persoalan yang terjadi di rumah tangga PP ini, termasuk dalam hal ini CQ Dirjen AHU. Nah itu kalau menurut Ibu, apakah Dirjen AHU ini wajar untuk ikut campur atau memang sebenarnya ya biarkan ini kan itu kan organisasi yang bebas dan mandiri. Ya, betul. Ya kan? Nah, kenapa harus terlalu banyak yang intervensi, bahkan surat menyurat, bahkan apa gitu. Nah, itu kalau menurut Ibu gimana? Kalau saya amati ya, pertama kan memang dalam ujian itu disebutkan kalau misalkan dalam pelaksanaan organisasi itu kita bisa minta untuk sebagai penasehat lah ya kepada menteri. Nah, tapi di dalam pasal 84 pasal ujian itu disebutkan juga bahwa untuk pelaksanaan pengawasan tersebut akan dibuat peraturan pemerintahnya tersendiri. Sampai saat ini belum ada ya. Nah, kalaupun misalkan memang betul dia sebagai pengawas, kami para notaris kan ada di bawah pengawasan Kumham ya. Kalau dulu kan pengadilan negeri ya, zaman sebelum ada UJN itu. Nah, ibarat kata kita nih anak, ada orang tuanya gitu. Kita anak misalkan ada apa, ngadunya kan ke orang tua nih. Nah, seharusnya kan orang tua bersikap dengan bijak. Apalagi ini sudah jelas ada ujiannya dan dia tempatkanlah posisi dia itu mana gitu loh. Jangan ini kelihatan ya, mohon maaf, timpang gitu menurut saya pribadi ya, timpangnya itu kelihatan gitu loh. Saya yakin juga beberapa atau mungkin ratusan atau ribuan teman-teman mengetahui gitu, kok begini gitu. Nah, harusnya kebijakan tersebut karena memang aturannya belum ada, ya pergunakanlah sesuai dengan adanya begitu gitu loh. Jadi kalau memang ini payung hukum untuk sayanya nih belum ada, jadi saya hanya bisa seperti ini gitu. Atau kalau perlu kan kita juga ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, ini si Ikatan Notaris Indonesia yang jelas kan kita mandiri ya, karena kan kita ini pejabat publik yang membantu pemerintah. Kita ini membantu pemerintah gitu. Jadi kan nggak mungkin kita ini harus terdiri dari beberapa organisasi gitu. Misalkan dulu kan ada INI, ada HNI, ada ANI gitu kan, ANI gitu kan. Akhirnya diputuskanlah dalam UJN hanya satu. Nah, karena memang posisi notaris itu ya sebagai pejabat publik yang memang dia independen, tidak boleh berpihak pada salah satu pihak manapun, kita mandiri gitu. Jadi mudah-mudahan
eh, pejabat atau yang berwenang dalam hal ini bisa segera menyadari akan intervensinya ya sewajarnya lah, ataupun pergunakan apa yang sudah disebutkan dalam UUJN tersebut. Dan sebagai orang tua juga ya wajar gitu, maksudnya Ya. jangan memihak ke anaknya harus kan adil. banyak gitu. Betul. Kan harus adil. Kalau terlihat memihak kan ya Iya. kita gugat aja orang tuanya gitu ya. Atau kan kalau di Muslim kan ada juga dikatakan bahwa kalau orang tua salah, anak kan boleh memberitahu gitu ya. Ada kan seperti itu dalam melaksanakan akidahnya gitu ya. Itu ada. Nah, atau pelajari dulu nih si anak tuh kenapa gitu, apa sih ininya gitu. Nanti kan dia mempelajari, ya kayak saya misalnya, saya terhadap anak saya, ini anak saya kenapa ya kok main aja gitu, terus oh ternyata main tuh sambil dia begini gitu. Pasti kan kita ingin segala sesuatu itu yang terbaik untuk anaknya. Demikian pula kan kementerian sebagai pengayomnya kan menginginkan notaris ini menjadi organisasi yang terbaik untuk anggotanya, karena luar biasa ya, notaris di NU itu kan hampir 20 ribuan ya, dan Jawa Barat itu adalah yang paling banyak, sudah mau mendekati 5.000. Bu, atas keseluruhan ini tadi sudah kita ungkit masalah keberpihakan pemerintah. Beberapa pengwil, 24 pengwil mengambil langkah kebijakan di luar dari yang diambil oleh PP. Nah itu menurut Ibu? Saya kan tadi di awal sudah saya katakan bahwa kita ini organisasi para notaris di Indonesia sesuai dengan UUJN, satu-satunya adalah INI, dan dalam melaksanakan organisasi tersebut adalah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, tindakan yang dilakukan oleh para ketua pengwil yang ada 24 ketua wilayah tersebut, ya kalau menurut saya itu sudah sesuai, karena kan dalam melaksanakan organisasi itu tetap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dipakai. Ya maaf aja kan sekarang juga kan yang dipakai semuanya juga tetap aja ada ART yang dipakai. Ya mau kemana larinya, karena itu udah ruhnya yang ngejalaninya itu. Jadi ibarat manusia kan nyawanya di situ gitu loh. Kan dari zaman dulu pun itu dipakai gitu. Yang dipakai itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi ya itu ruhnya. Jadi itu aja saya bilang, pakai aja itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Rule of play-nya memang sudah itu. Iya, di situ. Nggak kemana-mana. Jadi langkah 24 pengwil yang mengambil langkah di luar dari kebijakan yang diambil oleh PP ini menurut Ibu wajar? Ya, sudah sesuai dengan anggaran dasar sesuai, rumah tangga. Iya. Untuk pengurusan PP ini saat ini ada yang mengatakan kan sudah dimisioner. Tadi kita sudah sebut itu dimisioner. Nah, pendapat Ibu apa? Karena di sini dia masih melahirkan produk. Kemarin UKM, terus dan lain sebagainya. Terus menurut Ibu mereka ini harus apa? Mungkin salah satu Ibu mau mengingatkan atau bagaimana? Ya, itulah banyak pertanyaan juga ya, apa sih sebenarnya, kenapa tidak mau mengalah, atau misalkan dengan kepemimpinan ya atau kekuasaan itu tongkat estafetnya beralih gitu ya, diestafetkan kepada siapa, kenapa sebegitu bertahan dengan mengeluarkan keputusan di luar Kongres, apalah gitulah. Dan saat ini kan tadi udah saya sampaikan bahwa dia itu yang dikatakan sebagai pengurus itu adalah berlindung dengan adanya instruksi ya, surat dari dirjen tersebut, instruksi dirjen tersebut yang menyatakan berlakunya sampai bulan Agustus. Tadi pun kan yang sebagai ALB itu mengatakan bahwa bagaimana jadinya, kan surat instruksi dirjen itu sedang digugat ya kan sampai saat ini. Untuk kalau misalkan itu hasilnya dibatalkan, nanti bagaimana dengan produk-produk tersebut yang sudah mereka dihasilkan. UKEN ya, padahal UKEN itu kan dalam peraturan perkumpulan itu sudah ada jadwalnya kapan dia bisa dilakukannya UKEN tersebut. Dan yang menguji pada saat UKEN itu kan ada ketentuannya. Nah itu juga kita kan nggak tahu ya, kurang lebihnya seperti itu. Menurut Ibu
ini akhirnya nanti PP ini Ikatan Notaris di usianya yang ke-115 itu kan udah sangat tua dan seharusnya matang, tapi bukannya matang tapi malah pecah di angka indah ini 115 tahun. Itu akan solid dan tetap menjadi wadah tunggal atau pecah pada akhirnya? Kalau saya tetap menginginkan wadah tunggal. Kenapa saya menginginkan wadah tunggal? Karena yang tadi saya katakan itu bahwa notaris itu adalah dia pejabat publik. Ya. Dia membantu pemerintah dalam hal menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Dan produknya pun itu dinyatakan sebagai akta otentik. Kemudian dia diberikan luar biasa ya dalam apa itu namanya capnya itu kan ada lambang Garuda. Itu kan tidak mudah dan tidak sembarangan yang bisa memakai lambang Garuda tersebut. Nah, apakah rekan-rekan tidak menyadari hal tersebut atau bagaimana? Padahal ujung-ujung dari tidak baik-baik ini adalah perbedaan pendapat yang pemahaman terhadap ADART-nya tidak sama. Seandainya kita memahami ya bahwa keputusan Kongres itu adalah yang terbesar bagi kita di organisasi para notaris ini. Seharusnya anggaran dasar dan peraturan rumah tangga tidak ditafsirkan multitafsir ya Bu ya. Memang sudah pasal per pasal sudah diatur kan? Sudah. Dan terhadap anggaran dasar tersebut kita juga akan fleksibel dalam arti kata mengikuti kalau ada perkembangan ternyata sudah tidak cocok, kita adakan perubahan, yaitu dengan adanya pertemuan yang dibilang dengan rapat pengurus pusat yang diperluas, di mana di situ nanti kita ada mengajukan misalkan apa nih agendanya, terus kemudian ada KLB Kongres Luar Biasa, di mana tujuannya salah satunya itu adalah mengadakan perubahan terhadap aturan yang sudah tidak sesuai lagi. Itu sudah dibuat aturannya, jadi luar biasa pada para senior ya yang sudah membuatkan peraturan untuk kami nih sebagai notaris sekarang. Jadi maksudnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut bagaimana nih kalau misalkan kita dalam hal berorganisasi ini apa yang harus kita lakukan, misalkan tentang tata cara pemilihan gitu ya, tata cara menjalankan kepengurusan, kemudian kalau ada perubahan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga bagaimana, itu kan seperti misalkan kita mau adakan perubahan nih, materinya dikirim dulu, nanti akan ada perubahan mengenai apa, misalkan mengenai anggaran rumah tangga misalkan atau kode etik. Nah itu nanti materi-materi itu dikirim dulu kepada kita nih, kepada anggota melalui pengurus. Nanti kita bertemunya itu di dalam acara RP3YD atau KLB gitu. Nanti disitulah yang tadi saya sampaikan bahwa itu merupakan pesta demokrasi, kemudian ajang silaturahmi, dan sekarang itu kan sistemnya memang kita mempergunakan elektronik tapi di tempat gitu loh. Jadi artinya kita tetap datang, one man one vote-nya tetap datang di situ, terus langsung kita secara elektronik milihnya. Nah, karena itu dilakukan karena memang anggotanya yang sudah banyak ribuan gitu. Nah itu yang disepakatinya seperti itu. Memang dalam anggaran rumah tangga disebutkan dilakukan secara elektronik gitu. Tidak disebutkan elektronik nasionalnya, tidak, karena kalau elektronik nasional memang tidak cocok. Tidak cocoknya bentuk organisasi kita bukan seperti yang katakanlah ikatan alumni. Kan kalau ikatan alumni kan jelas bedalah dengan organisasi profesi gitu. Apa pesan Ibu untuk seluruh notaris di Indonesia dan untuk PP dan untuk 24 Pengwil yang berseteru? Kalau pesan saya untuk teman-teman anggota Ikatan Notaris di seluruh Indonesia, tetap kita harus taati aturan. Sebagaimana yang kita ketahui ya, kita semua memahami untuk menjalankan segala sesuatu tidak hanya organisasi saja, semuanya juga harus dengan ada aturan. Ya, karena memang hidup ini harus diatur, kalau tidak nanti kan akan tidak jelas
itu untuk semua rekan-rekan notaris tetap berkarya, tetap menjalankan profesi sesuai dengan aturannya, yaitu UJN, dan juga dalam berorganisasi kita pakai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian untuk yang pengurus pusat yang sekarang masih menyatakan masih menjabat karena Masih ada legitimate berdasarkan surat instruksi dari Dirjen tersebut, Anda kan tetap menjalankannya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kan. Nah, tolong Anda pahami kembali untuk hal tersebut kepada para pengurus wilayah yang berniat dan sudah bertekad untuk menjalankan ART ya, untuk roda organisasi ini tetap semangat. Kemudian saya doakan juga sehat selalu. Mari kita bersama-sama tegakkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk jalannya organisasi yang kita cintai ini, yaitu Ikatan Notaris Indonesia, agar kita semua menjadi notaris yang profesional, kemudian juga memajukan dunia kenotariatan kita, agar nantinya kita bisa bersaing dengan para notaris di seluruh dunia. Mungkin itu kurang lebih yang saya sampaikan untuk semuanya. Dan yang terakhir, tetap kita berdoa agar memohon kekuatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita semua dalam menjalankan profesi ini senantiasa dilindungi, diberikan rezeki yang barokah, dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik pada kita semua. Mungkin itu aja dari saya. Ya. Cukup, Mbak? Cukup. Kita doakan Ikatan Notaris Indonesia ini tetap menjadi rumah yang cantik untuk para anggotanya, dan membuat nyaman ya. Amin, amin. Ya. Jaya selalu untuk Ikatan Notaris Indonesia, sebagaimana dan Dirgahayu Ikatan Notaris Indonesia yang ke-115. Mudah-mudahan kita semakin kuat, solid, dan guyup. Amin. Terima kasih. Terima kasih.